Audio Jungle. Audio Jungle. Ilmu paleoantropologi itu terdiri atas beberapa kata. Paleos itu purba ya. Anthropos itu adalah manusia dan logos adalah ilmu. Jadi paleoantropologi itu ilmu tentang manusia purba ya. Jadi ini berbicara mengenai ketika manusia purba itu muncul ke bumi ya. Yang dikatakan manusia purba adalah manusia yang sangat arkaik, yang sangat primitif, tetapi dia sudah masuk di dalam jalur hominid. Jadi jalur kepada garis evolusi manusia, yaitu yang sudah berjalan tegak dengan kedua kaki. Nah, dalam hal ini di dunia yang paling tua adalah Australopithecus yang berasal dari Afrika Selatan. Kemudian dia hidup pada 7 juta tahun yang lalu sampai kira-kira 2,5 juta tahun yang lalu. Kemudian muncul Homo habilis, itu 2,5 juta sampai 1 juta tahun yang lalu. Kemudian disusul dengan Homo erectus 1,8 juta sampai kira-kira 150.000 tahun yang lalu. Dan ketika muncul Homo sapiens, manusia modern, sejak 150.000 tahun yang lalu ya. Inilah objek dari ilmu paleoantropologi, mulai dengan manusia yang tertua, dalam hal ini ada Australopithecus, sampai dengan munculnya Homo sapiens 150.000 tahun yang lalu. Studi paleoantropologi itu saya boleh katakan sebenarnya sama dengan ilmu sejarah, yaitu sebenarnya dia adalah ilmu yang incisor. Incisor itu artinya ilmu yang udah roboh, lapuk. Nah, untuk menegakkan sebagai suatu bidang ilmu, maka paleoantropologi itu haruslah meminjam banyak pengetahuan dari bidang ilmu lain. Oleh karena itu, untuk menjadi paleoantropologi yang berkualitas, yang mumpuni, maka dia harus menguasai bidang-bidang yang berdekatan, yaitu dia harus memahami anatomi secara umum, kemudian memahami zoologi, kemudian memahami geologi, antropologi, kemudian arkeologi, dan kalau dirunut lebih jauh, ilmu-ilmu berikutnya yang harus dia pahami, fisiologi, genetika, bahkan yang terakhir mungkin dalam konteks masa sekarang dia harus menguasai teknologi untuk rekonstruksi virtual. Paleoantropologi itu adalah bagian dari antropologi ragawi atau antropologi biologis. Intinya sebenarnya adalah mempelajari evolusi dan variasi manusia. Sedangkan paleoantropologi sendiri tentu saja adalah mempelajari biologi manusia, tentu saja beserta lingkungannya dari waktu masa lampau. Khususnya adalah hominid-hominid yang telah punah. Nah, untuk metode itu kita bisa mulai dengan survei jika di lapangan, kemudian kita juga bisa melakukan ekskavasi, penggalian, dan dalam tahap ekskavasi dan survei itu kita juga bisa mengambil sampel batuan yang nantinya penting untuk kita bisa mengetahui umur tinggalan tersebut. Kemudian kita juga bisa mengambil sampel batuan, barangkali dalam sampel itu mengandung serbuk-serbuk sari yang nantinya oleh ahli
palimnologi akan dilakukan penelitian lebih lanjut yang nantinya hasilnya berupa interpretasi atas lingkungan flora. Nah, sedangkan hasil ekskavasi dan survei yang berupa temuan fosil-fosil, baik itu fosil manusia maupun fosil hewan, itu kita bisa dipakai oleh paleontolog untuk menggambarkan bagaimana lingkungan faunanya. Nah, kemudian tentu saja barangkali juga ditemukan alat-alat batu atau yang kita sebut sebagai artefak arkeologis yang bisa dipakai untuk menginterpretasi bagaimana mereka membuat alat tersebut, kemudian berperilaku dengan alat-alat tersebut, misalkan untuk berburu. Nah, ini metode yang kita gunakan, itu ada metode klasik sekali ya, yang sangat dasar, yaitu morfologi. Ya, morfologi itu menguraikan tentang bentuk-bentuk tulang, ciri-ciri tulang manusia di situ. Karena kita mengetahui di sini ada manusia modern, ya, tulang-tulangnya seperti ini bentuknya. Kemudian manusia modern itu sudah mengalami sebuah evolusi. Kalau kita lihat sampai ke Australopithecus misalkan, kita sudah mengalami beberapa perubahan dari bentuk tengkorak tadi itu ya. Nah, dengan melihat morfologi tengkorak misalkan, dengan melihat morfologi tulang-tulang panjang, kita akan melihat bagaimana pergerakan evolusi itu terjadi dalam masa yang sangat lama, ratusan ribu bahkan juta tahun, dengan perubahan-perubahan yang sangat pelan itu ya di situ. Kita melihat dari morfologinya. Segala teori tentang perburuan binatang itu selalu kita kaitkan dengan sebuah situasi binatang-binatang yang mentah. Ketika ada api, ada upaya untuk memasak sehingga membuat binatang itu lebih mudah untuk diupokoro ya, dikelola gitu ya. Oleh karena seperti ini terjadi sebuah reduksi dalam segi fisik ya. Ukuran geraham, gigi geraham menjadi lebih kecil, ukuran rahang menjadi lebih ramping dan sebagainya itu. Nah, kekekaran-kekekaran seperti ini yang kemudian memberikan metode tentang metrik, tentang ukuran ya, tentang tentang yang tadi morfologi bersama dengan ukuran-ukurannya. Sehingga dua metode itu yang kita gunakan secara klasik. Yang pertama adalah mengenai metrik dan yang kedua mengenai morfologi ya, hal kedua inilah yang kita lakukan. Nah, paleoantropologi sekarang berkembang lebih cepat lagi. Di dalam hal ini kita juga untuk rekonstruksi manusia perlu seorang paleoartis gitu ya, yang dia seorang artis tetapi kemudian secara akademis dengan bantuan para ahli paleoantropologi untuk menciptakan figur-figur sesuai dengan yang kita perkirakan saat itu ya. Misalkan sebuah tengkorak Homo erectus kemudian direkonstruksi berdasarkan cetakannya, ditambah dengan otot, ditambah dengan komponen dagingnya, akhirnya menjadi seorang Homo erectus yang real begitu itu ya. Ini yang kemudian kita bekerja sama dengan artis. Juga sekarang komputer itu sangat berperan ketika kita melihat struktur-struktur internal ya. Scanner menjadi hal yang sangat mendasar sekarang. Kita tidak hanya melihat tengkoraknya saja tetapi juga membedah bagian dalamnya melalui scanner tadi itu. Sehingga di sini ada metode klasik adalah morfologi metrik ditambah dengan metode baru ya yang lebih modern itu adalah dengan scan tadi itu ya, yang bisa menyayat tengkorak itu menjadi 1/100 mm ya, itu dalam slice yang sangat rinci seperti ini yang kita pakai untuk melakukan studi tadi itu ya. Indonesia ini kan sangat
beruntung kita mempunyai Pulau Jawa ya, karena justru penemuan manusia purba yang pertama yang saat itu ditemukan oleh Dubois di Trinil pada tahun 1891, kita namakan Pithecanthropus erectus ya, atap tengkorak bersama dengan tulang paha kiri, itu menandakan penemuan pertama tentang manusia purba di dunia ya, 1891 ya, bahwa itulah titik tolak dari perkembangan ilmu paleoantropologi di Indonesia. Dengan penemuan 1891 Pithecanthropus oleh Dubois di Trinil tadi itu, ini menjadi peletak dasar sebagai perkembangan paleoantropologi. Karena setelah Trinil ternyata ditemukan di berbagai tempat di Indonesia maupun di dunia ya. Trinil 1891, kemudian ada di Ngandong ya 1931 sampai 1934. Cokudian di Cina memberikan Sinanthropus pekinensis yang sekarang kita katakan Homo erectus Cina mulai 1927 ya. Kemudian ada juga disusul dengan Homo heidelbergensis di Jerman, kemudian di Afrika ya. Penemuan-penemuan di Afrika maupun di Eropa itu jauh setelah penemuan Trinil, sehingga penemuan Trinil 1891 itu dianggap sebagai lahirnya paleoantropologi di Indonesia bahkan di dunia gitu ya. Nah, setelah itu baru kita terbiasa dengan penemuan-penemuan sumber purba yang lain ya. Jadi itu perkembangannya. Nah, sampai sekarang kita sudah mendapatkan 120 individu Homo erectus di Jawa tadi itu yang bisa kita pakai sebagai sebuah studi untuk menggambarkan manusia purba di Indonesia. Koleksi temuan-temuan di Laboratorium Bio dan Paleoantropologi FK UGM ini sebenarnya bisa dikatakan sangat dekat hubungannya dengan situs Sangiran, situs Sambung Macan, situs Ngandong, dan situs di Perning Mojokerto. Kenapa demikian? Karena sebagian besar temuan-temuan hominid dari lokasi-lokasi itu tersimpan di laboratorium ini. Dan laboratorium ini menjadi sangat penting dalam kajian paleoantropologi dan evolusi hominid di dunia, karena bisa dikatakan hampir sepertiga jumlah temuan Homo erectus di dunia itu tersimpan di lab ini. Nah, seperti kita lihat di sini ada 3 spesies, yaitu ketiga ini adalah Homo erectus, yang ini adalah Homo erectus erectus atau dengan nama lama dikenal sebagai Homo erectus robustus. Sedangkan yang dua ini ya, ini adalah yang ditemukan di daerah Sangiran, yaitu yang dikenal sebagai Homo erectus erectus atau dalam istilah lama disebut sebagai Pithecanthropus erectus. Sedangkan ada satu lagi yaitu Homo erectus solensis atau dengan nama lama Pithecanthropus solensis, yang hampir semuanya itu ditemukan di Ngandong, juga sebenarnya tersimpan di lab ini. Kemudian ada satu lagi spesies yang berbeda dari semua yang saya sebutkan tadi, ini adalah Meganthropus paleojavanicus. Nah, Meganthropus ini juga relatif terbatas jumlahnya, satu individu di sini, kemudian satu lagi di Museum Geologi